Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, dengan topik kurang tidur dapat menghambat pemulihan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kurang tidur dapat menghambat pemulihan asam lambung. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan hal ini karena ini penting ya, agar kita di dalam proses pemulihan itu menjadi cepat membaik ya, maka kita harus paham ya bahwa dengan kita sering katakanlah kurang tidur, nah itu dapat menghambat pemulihan asam lambung, sehingga supaya kita menjadi semakin cepat pemulihannya, maka hal ini harus kita pahami, kita sikapi ya, supaya kita menjadi lebih cepat membaik ya, bahkan menjadi sembuh total. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini itu jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu kurang tidur dapat menghambat pemulihan asam lambung ya. Nah, yang pertama yang kita harus istilahnya menjadi bahan pertimbangan kita, bahwa dalam pola hidup yang baik ya, agar asam lambung juga normal, agar kita tidak mengalami terjadi GERD ya, kemudian anxiety atau kecemasan juga menjadi normal ya, tidak berlebihan ya, juga pikiran juga menjadi lebih positif, tidak negatif, sehingga kita tidak mengalami psikosomatik ya. Nah, ini memang dalam pola hidup itu, terutama pola hidup yang baik ya, itu bahwa tidur itu memang harus cukup ya, harus cukup, karena dengan tidur yang cukup ini luar biasa ya kepada diri kita, karena dengan tidur yang cukup ya kita akan merasa jauh menjadi lebih segar ya, ketika kita mungkin merasa loyo, merasa tidak bertenaga, merasa tidak bergairah, itu pun semua bisa di refresh ya melalui pola tidur kita. Dengan pola tidur kita yang cukup, nah akhirnya menjadi membaik. Cuma permasalahannya kadang untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, itu sering juga
mengalami insomnia atau ada fase-fase di mana kita susah tidur. Nah, di saat seperti ini memang kita agak kesusahan. Nah, itu juga sebenarnya ada tipsnya bagaimana supaya kita lebih mudah bisa tertidur dengan tidur yang berkualitas ya, atau dengan tidur yang nyenyak ya, sehingga dengan tidur yang berkualitas dan cukup ya, nah itu otomatis ya akan mempercepat proses pemulihan kita ya, itu untuk orang-orang yang mengalami gangguan khususnya asam lambung kedensiatif psikosomatis itu seperti itu ya, sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami. Saya juga pernah mengalami di mana ada fase-fase susah tidur ya, bahkan tidur itu hanya beberapa jam saja ya. Nah, di saat seperti itu ya sudah tubuh kita menjadi semakin loyo ya. Pemulihan itu rasanya agak lambat ya ketika tidur kita itu kurang. Itu seperti itu yang saya rasakan. Nah, maka dari itu buat teman-teman kita harus selalu berjuang keras ya, selalu mensikapi bagaimana caranya supaya kita bisa tidur yang cukup dan berkualitas ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada di konten yang lalu di video-video saya, yaitu cara mengatasi susah tidur. Nah, itu mungkin bisa diputar kembali ya untuk lebih detailnya. Tetapi pada saat kali ini saya lebih mengedepankan efek ketika kita kurang tidur ya. Itu efeknya apa, itu juga kita harus pahami juga ya. Jadi kita memahami suatu hal itu tidak hanya istilahnya kebaikannya, tetapi juga kekurangannya kita pahami, sehingga kita menjadi lebih yakin ya, menjadi lebih bisa istilahnya menerima, dan akhirnya kita di dalam memperjuangkan itu jauh menjadi lebih utuh lah, seperti itu, sehingga ini akan mempercepat pemulihan kita. Jadi pada season kali ini ya, memang saya akan lebih menyoroti tentang ketika kita susah tidur itu bisa menghambat ya. Nah, kenapa bisa menghambat? Nah, ini yang akan saya jelaskan ya. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kita itu menjadi proses pemulihannya terhambat ya, atau dengan kurang tidur itu akan menghambat ya, atau dapat menghambat pemulihan asam lambung kedensiatif psikosomatis, karena efek kurang tidur itu sangat-sangat ini tidak menguntungkan ya. Nah, efek-efek itu antara lain satu ya, jadi efek negatifnya dari kurang tidur ya. Yang pertama, ketika kita tidurnya kurang ya, itu akan memperlambat atau menghambat proses penyembuhan. Mengapa menjadi terhambat penyembuhannya? Karena pada saat tidur cukup ya, itu terjadi proses regenerasi sel-sel yang rusak ya, misalkan ada luka di dalam lambung, atau mungkin ada iritasi, peradangan dan seterusnya ya. Itu sebenarnya bisa dibangun dengan tidur kita yang cukup. Oleh siapa? Oleh tubuh kita sendiri. Jadi tubuh kita sendiri itu memang memiliki keajaiban metafisik ya, yang sebenarnya bisa mengobati diri kita sendiri, asalkan itu jangan diganggu ya, jangan diganggu oleh pikiran yang negatif ya. Kemudian diberi kesempatan ya, contohnya dengan tidur yang cukup. Nah, itu seperti itu teman-teman. Maka ketika kita tidurnya kurang ya, kadang proses penyembuhan atau istilahnya perbaikan di dalam diri kita yang sebenarnya untuk mengatasi asam lambung kita, kemudian GERD kita ya, bahkan anxiety psikosomatik kita, nah itu akan terhambat ya. Makanya untuk tidur ini penting sekali ya, itu seperti itu, supaya tubuh kita menjadi semakin kuat, semakin segar ya, bahkan semakin sehat, karena yaitu pada saat tidur cukup regenerasi sel yang rusak itu selalu terbangun. Itu yang pertama ya, itu. Jadi ketika tidurnya kurang akan menghambat, itu alasannya seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua,
ketika tidur kita kurang ya, itu juga bisa menurunkan imunitas tubuh ya, atau daya tahan tubuh lah. Nah, ini juga akan menjadi lebih menghambat lagi ya. Karena apa? Untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis, itu juga karena pengaruh sensasi yang bermacam-macam ya, mulai dari yang mungkin masih sering merasa pusing-pusing, kepala berat, kemudian kadang tensi juga naik ya, badan pegel-pegel, yang dada kadang nyeri, nafas pendek, perut kembung, begak, sembelit, perih, dan seterusnya ya, sampai katakanlah jalan saja itu kadang masih sempoyongan ya, masih oleng. Nah itu ketika imunitas tubuhnya tidak dibangun, itu menjadi semakin lemah teman-teman ya. Maka dari itu, nah untuk meningkatkan imunitas tubuh itu harus tidur yang cukup. Nah maka dari itu ketika tidur kita kurang, nah otomatis menurunkan imunitas tubuh. Nah ini tidak menguntungkan, sehingga buat kita yang sedang dalam proses pemulihan itu seperti itu ya. Nah itu yang kedua ya, jadi bisa menurunkan imunitas tubuh kita, itu seperti itu. Nah kemudian yang ketiga ya, ketika tidur kita kurang atau tidak terpenuhi ya, nah itu juga bisa mudah terserang penyakit teman-teman. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan tadi ya, karena imunitasnya menurun ya, otomatis kita menjadi mudah terserang penyakit. Contohnya ya, pada saat kita tidurnya kurang, kita mudah menjadi masuk angin lah, yang ringan-ringan saja, itu seperti itu. Nah yang namanya orang masuk angin ya sudah, perut menjadi semakin kembung ya, itu seperti itu. Wong kita sedang tidak masuk angin, sedang biasa-biasa saja, karena asam lambung kita sering naik, itu juga sudah kembung. Nah belum ditambah ketika kita kurang tidur, akhirnya kita masuk angin, nah akhirnya menjadi semakin begah, semakin tidak nyaman ya. Nah itu seperti itu teman-teman ya. Bahkan juga mungkin tidak hanya contohnya masuk angin, tetapi juga mungkin penyakit-penyakit yang lain itu pun juga akan mudah. Karena apa? Karena yaitu imunitas tubuh yang menurun itu tadi ya. Jadi intinya yang ketiga itu, ketika kita kurang tidur itu akan mudah terserang penyakit. Nah ini sebagai pengertian buat kita ya, agar kita yang sedang dalam proses pemulihan asam lambung, anxiety psikosomatis, menjadi perhatian, sehingga dengan seperti itu kita selalu berusaha bagaimana caranya agar tidur kita bisa cukup dan berkualitas, sehingga penyembuhan akan menjadi semakin cepat. Itu seperti itu teman-teman. Nah tetapi bagaimana untuk teman-teman yang katakanlah masih insomnia, masih susah tidur, ya itu juga tidak perlu cemas ya, tidak perlu cemas, tidak perlu takut ya, karena itu adalah proses ya, proses yang harus kita alami dan kita sikapi. Nah caranya bagaimana ya? Caranya kita harus terima saja kondisi itu. Nah setelah itu kita berusaha bagaimana caranya tip-tip susah tidur itu dipraktekkan. Seperti itu. Nah tip-tipnya yaitu ada di dalam contohnya video yang lalu tentang cara mengatasi susah tidur, itu seperti itu. Jadi untuk lebih detailnya seperti itu. Tetapi kalau secara garis besar untuk mudah tidur sebenarnya itu mudah ya. Jadi kita susah tidur itu untuk orang-orang yang mengalami anxiety psikosomatik itu banyaknya dari ketegangan pikiran ya. Ketika pikiran masih aktif ya, otomatis kita masih susah tidur ya, masih banyak hal yang dipikirkan ya, terutama hal-hal yang negatif. Nah akhirnya saraf-saraf menjadi tegang, untuk tidur ya susah. Jadi untuk tidur itu kan harus gelombang pikiran itu turun ya, turun dulu. Kalau kita masih aktivitas, contohnya seperti ini ya, ini masih di gelombang sibuk pikiran kita, yaitu di gelombang beta ya. Ini itu turunkan dengan melalui contohnya meditasi ya, dari beta turun ke alfa theta katakanlah ya. Nah nanti di alfa theta ini sudah mulai agak mengantuk ya. Nah begitu masuk ke delta ya, gelombang paling rendah, nah kita tertidur seperti itu. Nah ini prosesnya bertahap, itu seperti itu, bisa melalui meditasi, melalui
relaksasi, itu seperti itu. Nah, itu pahami saja sehingga nanti kita segala sesuatu itu bisa mengatasi dengan sendirinya. Karena apa? Karena ya yang mengalami juga diri kita, kalau kita nggak bisa menemukan tip-tipnya, ya itu susah, ya itu seperti itu. Jadi ada juga yang ketika mau tidur harus minum katakanlah obat tidur, yaitu sekali dua kali nggak masalah ya, tetapi kalau misalkan sampai ketergantungan ya, kalau nggak minum obat tidur nggak bisa tidur, nah ini juga jangka panjang mungkin efeknya kurang baik, yaitu seperti itu. Maka dari itu usahakan kita harus punya tip-tip, metode-metode yang cukup membantu lah di dalam proses apapun ya, apapun sensasi yang muncul dalam diri kita, dan akhirnya itu bisa menjadi lebih membaik. Nah, itu akan jauh lebih menguntungkan ya, itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi ketika kita kurang tidur itu akan menjadi mudah terserang penyakit, teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, ketika kita sering kurang tidur ya, itu juga ini akan menaikkan tekanan darah ya. Jadi kita kenapa untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung ketidaksensitif psikosomatis itu seringnya tensinya tinggi ya, walaupun ada yang sebaliknya tensinya justru rendah, itu juga ada ya. Tetapi seperti saya itu juga pada saat dulu masih sering ini kambuh ya, nah itu tensinya seringnya juga tinggi. Alhamdulillah sekarang sudah normal ya, normal kembali, itu alhamdulillah. Nah itu dengan cara memang itu harus kita banyak praktek lah, banyak praktek dari tip-tip yang contohnya sering saya sharingkan ya, itu insya Allah itu sangat membantu sekali supaya menjadi kita tahu-tahu itu sembuh, bahkan sembuhnya permanen ya. Jadi sekali sembuh ya sudah, jangan kambuh-kambuhan lagi ya. Ya wajar, yang namanya orang itu kadang juga ada rasa-rasa tidak enak, tidak nyaman, tetapi itu bukan lagi disebabkan oleh asam lambung ketidaksensitif psikosomatik. Bahkan kita sudah bisa seperti melupakan tentang itu, sehingga ketika kita ada rasa-rasa di dalam tubuh yang tidak nyaman, itu jangan selalu dikaitkan juga dengan asam lambung. Itu seperti itu, teman-teman ya. Itu caranya untuk menjadi kita betul-betul terlepas dan akhirnya sembuh total, itu seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita kurang tidur kadang tensi menjadi naik, teman-teman. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang kelima ya, kalau kita juga sering kurang tidur, yaitu kadang mengurangi ini apa ya, kebugaran tubuh lah ya, kebugaran tubuh, kemudian kita merasakan lesu, lemes, tidak bergairah, loyo, kan seperti itu ya. Nah, itu karena memang istilahnya sel-sel itu belum terbangun kembali, yang rusak, sehingga bawaannya ya seperti itu, yang lemes, yang loyo, yang tubuh tidak bergairah, ujung-ujungnya kita menjadi mudah terserang penyakit, itu seperti itu. Nah, maka dari itu tidur ini sangat penting, teman-teman, untuk dicukupi. Nah, sekarang solusinya bagaimana ketika kita masih sering insomnia atau masih sering susah tidur ya. Nah, itu memang solusinya itu jelas ya. Jadi tidur itu harus cukup lah, katakanlah ya 7 atau 8 jam itu usahakan dalam satu hari itu. Syukur bisa lebih ya lebih bagus, itu seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu kita bisa dengan meditasi, dengan relaksasi, juga bisa dengan olah nafas, yaitu semuanya akan mengantarkan ke itu, termasuk ketika di siang hari ya, kita juga rajin katakanlah olahraga ringan ya, jangan hanya bermalas-malasan, hanya rebahan, tiduran, ya sudah nanti malamnya akan terjaga tidurnya seperti itu. Jadi hidup itu keseimbangan ya, keseimbangan antara istirahat atau tidur ya, kemudian dengan kita melakukan aktivitas, contohnya kita bekerja ya,
juga kita melakukan katakanlah relaksasi, menyalurkan hobi, bersosialisasi. Nah itu semuanya ada porsinya. Nah porsinya yaitu sering saya sampaikan dengan pola 8-8-8. Jadi 8 jam untuk istirahat atau tidur ya, kemudian 8 jam untuk katakanlah bekerja ya, 8 jam untuk melakukan relaksasi, menyalurkan hobi, ibadah ya, bersosialisasi dan seterusnya. Itu seperti itu. Kalau bisa seperti itu, insya Allah ini untuk katakanlah pemulihan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis jauh akan menjadi lebih cepat sembuh, teman-teman. Oke ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat buat teman-teman, sehingga yang katakanlah masih banyak merasakan sensasi-sensasi atau masih kadang susah tidur ya, mulai saat ini bisa mempraktekkan hal-hal yang lebih baik yang menunjang, akhirnya menjadi cepat membaik dan cepat sembuh, bahkan sembuh total. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.